Kalau begitu, ayo lanjutkan. Luming berdiri dan tanda di tubuhnya menghilang secara otomatis. Haha, Luming ini pasti akan kalah. Dia membutuhkan waktu lama untuk sampai ke platform terapung pertama dan dia masih berani bertaruh dengan kakak senior dari kota Blizzard Perak. Dia pada dasarnya memberikan poin kontribusinya kepada kakak senior. 500.000 poin kontribusi. Saya sangat iri. Kakak senior dari kota Blizzard Perak baru saja mendapatkan sejumlah besar uang. Di bawah, beberapa orang memandang Luming dan mencibir. Luming tersenyum tipis. Dia tidak bisa diganggu. Dia telah bertaruh dengan pemuda berjubah perak itu tentang siapa yang bisa mencapai platform terapung yang lebih tinggi, bukan siapa yang membutuhkan waktu lebih singkat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Kemudian, Luming maju selangkah dan melangkah ke platform terapung kedua. Dia kemudian duduk bersila dan platform terapung kedua bersinar. Prasasti itu menyelimuti Luming lagi, dan dia kembali ke tanah kekacauan yang luas pada saat berikutnya. Mengaum, mengaum, sama seperti terakhir kali, binatang dari jalan surgawi mulai terbentuk, tetapi kali ini, mereka semua memiliki dua tanda emas dari jalan surgawi di antara alis mereka. Dua tanda emas menunjukkan bahwa binatang mutan jalur surgawi di sini memiliki kekuatan domain kelas 2. Binatang mutan jalur surgawi meraung dan menerkam Luming. Alam kekacauan sekali lagi memadatkan tombak panjang. Luming memegang tombak panjang dan bergegas ke depan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya tombak menyapu dan membunuh binatang-binatang itu satu demi satu. Tidak lama kemudian, 108 binatang yang bermutasi dibunuh oleh Luming. Dia muncul kembali di platform terapung yang menghubungkan langit. Sekilas, dia melihat pemuda berjubah perak itu sudah berada di platform terapung ketiga. Luming mengabaikannya dan menutup matanya untuk menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Platform terapung kedua memiliki 2 kali lipat jumlah tanda Dao Surgawi dibandingkan dengan platform terapung pertama. 1 jam kemudian, setelah Luming menyempurnakan semua tanda Dao Surgawi, dia merasa bahwa alam kekacauan telah membaik lagi. Luming maju selangkah dan muncul di platform terapung ketiga. Di platform terapung ketiga, setelah memasuki tanah kekacauan yang luas, binatang aneh surgawi yang muncul memiliki 3 tanda emas di antara alis mereka. Mereka setara dengan wilayah tingkat ketiga dan setara dengan wilayah Luming. Namun, wilayah Luming adalah wilayah kekacauan. Itu adalah raja dari ribuan wilayah. Hanya ada sedikit sekali wilayah di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan wilayah kekacauan. Meskipun mereka berada di level yang sama, dia pasti akan menghancurkan mereka. Tidak lama kemudian, 108 binatang dari jalan surgawi terbunuh. Luming mulai menyempurnakan tanda jalan surgawi. Di bawah, beberapa orang terus berdiskusi. Luming ini cukup berbakat. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Saya memperkirakan dia bisa mencapai platform terapung keempat, tapi itu pasti batasnya. Tidak buruk, platform terapung ketiga memiliki 108 binatang surgawi yang setara dengan binatang domain tingkat keempat. Luming akan dianggap cukup baik jika dia bisa membunuh 10 dari mereka. Domain saudara Blizzard Silver City telah menembus ke tingkat ke-6. Terakhir kali, dia membunuh 50 monster jalur surgawi di platform ke-6. Tidak ada ketegangan dalam taruhan ini. Beberapa pemuda dari kota Perak Blizzard berkata, "Lihat, kakak senior kota Blizzard Perak akan melangkah ke platform terapung kelima." Seseorang berteriak, seperti yang diharapkan, Blizzard Silver City berdiri dan mengambil langkah maju, muncul di platform terapung kelima. Dia menoleh untuk melihat Luming, yang masih berada di platform terapung ketiga, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Lalu, dia duduk bersila. Kali ini, butuh 2 jam penuh sebelum Luming menyempurnakan tanda Dao Surgawi. Dia merasa bahwa Chaos Domain mendekati puncak domain tingkat ketiga. Luming berdiri dan maju selangkah. Dia melangkah ke platform terapung keempat dan duduk bersila. Anak ini berada di platform terapung keempat. Hanya melihat, dalam waktu kurang dari setengah menit, dia akan terlempar dari platform terapung. Salah satu teman kota Perak yang badai salju berkata dengan nada meremehkan. Sangat cepat, setengah menit telah berlalu. Sosok Luming kokoh seperti batu. Huff, meski kamu menahannya sedikit lebih lama, kamu hanya akan kesulitan pada nafas terakhirmu. Paling lama dalam 3 menit, Anda akan diledakkan.
Pemuda yang berbicara tadi tersipu dan berkata dengan canggung. Sangat cepat, 3 menit telah berlalu. Sosok Lu Ming masih kokoh seperti batu. Dia pasti tidak akan bertahan 10 menit. Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. 10 menit kemudian, tubuh Lu Ming bersinar dengan cahaya kemasan. Jelas sekali bahwa dia telah membunuh semua binatang di jalan surgawi dan mulai menyempurnakan tanda jalan surgawi. Sangat cepat, dia membunuh semua binatang eksotis di platform terapung keempat dalam 10 menit. Itu sangat cepat, butuh 15 menit di kota Perak. Siapa orang yang terus mengatakan bahwa Lu Ming akan diledakkan sekarang? Para pemuda lainnya sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan memandang pemuda yang berbicara tadi. Wajah pemuda itu berubah menjadi warna hati babi, dan dia hampir muntah darah. Saya cukup beruntung bisa melewati platform terapung keempat. Saya pasti tidak bisa melewati yang kelima. Pria muda itu berkata dengan gigi terkatup. Semua orang menyaksikan waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa saat, Silver City di platform kelima tiba-tiba berdiri. Bocah itu seharusnya diledakkan. Seringai muncul di wajah Blizzard Silver saat dia melihat ke belakang. Dengan satu pandangan, ekspresinya berubah. Anda benar-benar melewati platform terapung keempat. Anggap dirimu beruntung. Namun, platform terapung kelima adalah batasmu. Blizzard Silver mendengus dan melangkah ke platform terapung keenam. Dia memasuki medan perang hukum surgawi dan bertarung dengan binatang hukum surgawi. Di bawah platform terapung yang menghubungkan langit, kerumunan orang menyaksikan dengan tenang. Setelah sekitar 20 menit, Blizzard Silver, yang sedang duduk bersila di platform terapung keenam, tiba-tiba bergetar. Dengan kilatan cahaya prasasti, tubuh Blizzard Silver terbang keluar dari platform terapung dan mendarat di dasar. Senior Blizzard Silver City, berapa banyak monster mutan jalur surgawi level 6 yang kamu bunuh kali ini? Pemuda, yang mengatakan bahwa Lu Ming akan diledakkan dengan cepat bertanya. 68, kata badai salju kota Perak. 68, 18 lebih banyak dari sebelumnya. Selamat, kakak senior, tidak akan lama lagi kamu bisa melewati platform terapung ke-6. Pemuda itu dengan cepat tersanjung. Blizzard Silver City tersenyum tipis dan menunjukkan ekspresi kepuasan. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming yang berada di platform terapung keempat. Namun, pada saat ini, Lu Ming berdiri dan melangkah ke platform terapung kelima. Dia duduk bersila dan segera mulai mengukir prasasti. Wilayah peringkat ketiga. Untuk bisa melangkah ke platform terapung kelima adalah batasnya. Blizzard Kota Perak berkata dengan dingin. Itu benar, dia tidak akan bisa membunuh 10 binatang tingkat 5 dari jalan surgawi sebelum dia diledakkan. Kata pemuda sebelumnya. Namun, waktu berlalu. 1 menit, 2 menit, 5 menit telah berlalu. Lu Ming masih duduk bersila di platform terapung. Pemuda itu benar-benar tutup mulut. Wajah kota Blizzard Silver juga menjadi dingin. Lu Ming terlibat dalam pertempuran besar di medan perang surga Dao. Di platform kelima medan perang jalur surgawi, binatang aneh jalur surgawi yang telah dipadatkan setara dengan domain level 5. Binatang mutan surgawi dengan domain level 5 itu sangat kuat. Ia menerkam kemana-mana dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, domain kekacauan masih bisa menekan binatang buas eksotis ini. Kembali ke Sekte Iblis Tian Yu, Lu Ming telah menggunakan alam kekacauan tingkat 2 untuk melawan alam bulu iblis tingkat 5 milik Jin Yu. Dia telah mengalahkan alam Jin Yu dalam satu gerakan, yang menunjukkan kekuatan alam kekacauan. Wosh! Dengan kilatan tombak, binatang mutan jalur surgawi tingkat 5 terbunuh. Kemudian, dengan sapuan lainnya, makhluk asing level 5 dikirim terbang dan menabrak beberapa makhluk asing lainnya. Cahaya tombak menyapu dan monster yang bermutasi dikalahkan oleh Lu Ming satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika binatang aneh terakhir terbunuh, kesadaran Lu Ming kembali ke platform terapung kelima. Dia membuka matanya dan dengan santai melirik kota Blizzard Perak yang telah muncul di bawah platform terapung. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Kemudian, dia mulai menyempurnakan jejak Dao Surgawi. Beberapa jam kemudian, tanda Dao Surgawi disempurnakan. Lu Ming berdiri dan melangkah ke platform terapung ke-6. Di bawah platform terapung, wajah kota Blizzard Silver sangat suram. Bahkan jika Lu Ming cukup beruntung untuk melangkah ke platform terapung ke-6,
apa yang bisa dia lakukan? Senior dari Badai Salju Kota Perak membunuh 68 binatang buas. Lu Ming pasti tidak bisa membunuh 68 dari mereka. Pemuda itu lagi, yang mengertakkan gigi dan berkata. Wajah kota Blizzard Silver dingin dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Lu Ming, yang sedang duduk bersila di platform terapung ke-6. Dia tidak sabar menunggu Lu Ming terlempar dari platform terapung. Sayangnya, dia kecewa. Sosok Lu Ming tidak bergerak. Di platform terapung ke-6 di medan perang jalur surga, Lu Ming bertarung dengan sekuat tenaga. Binatang-binatang dari jalan surgawi di sini bahkan lebih kuat. Masing-masing setara dengan pakar domain level 6, sedangkan Lu Ming hanya level 3. Ada perbedaan 3 tingkat keseluruhan. Selain itu, ada 108 binatang bermutasi di sekitar Lu Ming. Tekanan pada dirinya semakin meningkat. Bang! Tombak panjang itu menyapu dan mendarat di atas binatang yang bermutasi. Binatang itu hanya terlempar terbang, tapi tidak terluka parah. Ia meraung, bangkit, dan menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Tombak domain kekacauan Lu Ming menusuk binatang aneh surgawi. Itu macet di tengah jalan. Makhluk asing tingkat 6 memang sangat kuat. Mata Lu Ming menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, Lu Ming maju selangkah dan menyerang binatang itu seperti sambaran petir. Kakinya yang terbungkus dalam kekacauan domain menginjak kepala binatang itu dengan keras. Lu Ming menginjak binatang itu ke bawah dan menusukkan tombaknya ke bawah, menembus tubuh binatang itu. Tombak itu bergetar dan binatang itu roboh. Binatang alien tingkat 6 pertama terbunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan mereka seperti guntur, dan lebih banyak binatang bermutasi menerkam Lu Ming. Tombak alam kekacauan menyapu angkatan darat dan mengirim sekelompok binatang eksotis terbang. Kemudian, ia menatap salah satu binatang eksotik dan membunuhnya dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Cara membunuh ini terlalu lambat. Meskipun pada akhirnya aku bisa menyelesaikan platform terapung ke-6, itu akan memakan waktu lama. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan cara untuk memperkuat kekuatan alam kekacauan. Senjata tidak bisa dibawa ke sini, dan tidak ada Yuan yang sebenarnya. Banyak teknik pertempuran yang tidak bisa digunakan di sini, jadi seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan wilayah. Tunggu, 13 serangan bermuatan. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat ide. Meskipun 13 serangan penyimpanan kekuatan adalah teknik bela diri domain tombak, itu lebih tentang teknik mengerahkan kekuatan. Teknik tombak dan teknik domain tombak dapat melepaskan 2, 5, atau bahkan 10 semburan kekuatan pada saat yang sama, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Lalu, bisakah dia menggunakan teknik ini di domain kekacauan? Mata Lu Ming berbinar, dia melakukan apa yang dia pikirkan. Bas! Tombak Lu Ming bergetar dan mengenai binatang dari jalan surgawi, membuatnya terbang. Salah, salah, Lu Ming bergumam. Serangan tadi tidak memiliki daya ledak yang besar. Bagaimanapun juga, domain chaos yang utama berbeda dari domain tombak. Namun, domain kekacauan utama berisi domain tombak. Ini pasti akan berhasil. Mari coba lagi. Lu Ming terus merenung dalam hatinya. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti dan dia terus meledakkannya. Bas, bas, dan EBSP, wash. Tombak domain chaos terus membombardir monster-monster itu, membuat mereka terbang. Lu Ming terus bereksperimen. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 2 jam telah berlalu, tetapi Lu Ming masih melawan binatang aneh surgawi itu. Di bawah platform terapung, sekelompok orang sedang menunggu, sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming berada di platform terapung ke-6, dan tidak ada cahaya keemasan di tubuhnya. Dia seharusnya masih melawan binatang aneh di medan perang Dao Surgawi. Mengapa ini masih belum berakhir setelah lebih dari 2 jam? Benar, apa yang terjadi? Jika dia gagal, dia akan diledakkan. Kemungkinan besar dia kesulitan untuk bertahan. Dia bertaruh 500.000 poin kontribusi dengan Blizzard Silver City Perak dan tidak ingin kalah, jadi dia mengertakkan gigi dan bertahan, mencoba membunuh lebih banyak Ultra Beast. Seharusnya seperti ini. Banyak orang yang menebak-nebak. Tinju kota Blizzard Silver terkepal erat. Mereka gugup. Ini terkait dengan 500.000 poin kontribusinya. Di medan perang Dao Surgawi, Lu Ming masih bertarung dengan binatang buas eksotis. Bas! Tombak panjang itu bergetar dan menghantam seekor binatang.
Sebuah kekuatan dahsyat meledak. Bang! Binatang aneh itu tiba-tiba meledak dan menghilang. Saya berhasil. Mata Luming berbinar. Tembakan tadi berhasil. Dalam sekejap, 4 tingkat kekuatan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan mengalahkan binatang buas surgawi dalam satu gerakan. Suara mendesing. Tombak itu menembus, dan kekuatan 4 kali lipat melewati ujung tombak dan menusuk ke tubuh binatang itu. Binatang itu segera ditusuk dan dibunuh. Kekuatan 4 kali lipat, itu sudah cukup. Senyuman muncul di wajah Luming. Dia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal dan horizontal. Selama binatang eksotik itu disapu, dihancurkan, atau ditusuk, ia akan terbunuh dalam satu pukulan. Hanya dalam beberapa menit, 108 binatang yang bermutasi semuanya dibunuh oleh Luming. Di platform terapung ke-6, tubuh Luming tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Luming telah melewati platform terapung ke-6. Brengsek. Blizzard Silver City mengepalkan tangannya erat-erat, matanya sangat suram. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota lain dari kota Blizzard Perak juga mengeluarkan raungan tidak percaya. Luming hanyalah master wilayah tingkat ketiga, tapi dia bisa melewati platform terapung ke-6. Ini sungguh sulit dipercaya. Belum pernah ada kasus seperti ini dalam sejarah lembah Dewa Naga. Kakak senior Blizzard Silver City, apa yang harus kita lakukan? Apakah saya benar-benar harus memberi Luming 500.000 poin kontribusi? Seorang pria muda bertanya pada kota Blizzard yang berwarna perak. 500.000 poin kontribusi. Dia sedang bermimpi. Badai salju perak bergumam dengan gigi terkatup. 500.000 poin kontribusi setara dengan harga setengah senjata suci. Sekarang, dia hanya memiliki total sedikit lebih dari 500.000 poin kontribusi. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada Luming? Tapi, seorang pemuda ragu-ragu. Adik-adik, apakah Luming melukaimu sebelumnya? Kalau begitu aku akan merepotkanmu lagi. Blizzard Silver City memandang ketiga pemuda yang terluka oleh teriakan Luming dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, 3 kekuatan diam-diam menghantam tubuh ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu mengerang dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Saya telah melukai organ dalam Anda, jadi Anda harus mempertahankan cedera ini, mengerti? Perintah. Blizzard Silver City. Ya, ketiga pemuda itu dengan cepat mengangguk. Meski marah, mereka tidak berani membangkang. Menurutmu semudah itu mendapatkan poin kontribusiku? Petik 2. Blizzard Silver City memandang Luming di platform terapung dan mencibir. Di platform terapung ke-6, Luming terus menyempurnakan tanda jalan surgawi. Ketika tanda jalan surgawi telah sepenuhnya dimurnikan, Luming membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Puncak peringkat 3, Luming bergumam. Domain kekacauannya akhirnya mencapai puncak level 3. 200.000 batu mentah itu sepadan. Namun, tidak mudah untuk menembus level 4. Wilayah tingkat keempat setara dengan wilayah Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Ada penghalang yang tidak mudah untuk dilewati. Luming bangkit dan melihat ke platform terapung ke-7. Dia kemudian berbalik dan melihat ke kota Perak. Kemudian, Luming tidak terus bergerak ke atas. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di bawah platform terapung. Platform terapung. Dia bisa terus memanjat peron selama dia membayar batu mentahnya. Dia harus mendapatkan 500.000 poin kontribusi dari kota Perak terlebih dahulu. Saya telah melewati platform terapung ke-6 sementara Anda gagal. Aku telah memenangkan taruhan kali ini. Serahkan 500.000 poin kontribusi. Luming memandangi kota Blizzard Perak. 500.000 poin kontribusi. Berapa 500.000 poin kontribusi? Blizzard Silver City berpura-pura tidak tahu saat senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Luming mengerutkan kening. Kota Blizzard Perak itu berpura-pura bodoh. Mereka jelas-jelas berusaha mengingkari utang mereka. Anda ingin berpura-pura bodoh dan tidak membayar. Hehe, di sini banyak yang bisa jadi saksinya. Kata Luming. Saksi, kenapa aku tidak mendengarnya? Aku juga tidak mendengarnya. Beberapa rekan kota Blizzard Perak berbicara dengan dingin. Apakah kalian mendengarnya? Mata dingin Blizzard Silver menatap yang lain. Wajah banyak orang berubah, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Yin Cheng adalah sepupu Yin Feng. Kakeknya adalah adik dari penguasa Lembah Naga Perak. Dia memiliki latar belakang yang kuat di Lembah Naga Perak, dan banyak orang tidak berani menyinggung perasaannya.
Meskipun beberapa orang meremehkan perilaku kota Blizzard perak, mereka semua membuang muka dan tidak berbicara. Hehe, Luming mencibir, kilatan tajam di matanya. Aku bisa menjadi saksi, barusan, tadi, kalian berdua memang sedang bertaruh. Taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Pada saat ini, suara malu-malu terdengar. Bas. Kata-katanya membuat Blizzard Silver City dan teman-temannya melihat ke arah sumber suara tersebut. Luming juga menoleh. Itu adalah seorang wanita muda. Dia mungil, tapi kulitnya putih. Dia memiliki penampilan yang halus dan sangat imut. Pada saat ini, ketika tatapan kota badai salju perak menyapu dirinya, wajahnya memucat, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Gadis kecil, apa katamu? Blizzard Silver City berbicara dengan dingin. Aku tidak ingin berbohong, kalian berdua memang bertaruh. Meskipun wanita muda itu sangat ketakutan, dia tetap berbicara. Bagus, sangat bagus. Mata Blizzard Silver menjadi lebih tajam, dan bahkan niat membunuh pun memenuhinya. Apa yang salah? Anda ingin membunuh orang ketika mereka mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah gaya lembah naga perak, sama seperti Yin Feng. Sepertinya aku harus melaporkannya ke istana hukuman naga. Luming mencibir. Dia maju selangkah dan berdiri di depan wanita muda itu. Juga, serahkan 500.000 poin kontribusi. Luming melanjutkan. Hehe, Luming, kamu benar-benar naif. Saya hanya berkomentar santai tentang taruhan sebelumnya dan Anda menganggapnya serius. Kami tidak menandatangani perjanjian tertulis apapun. Blizzard Silver City berdalih. Ternyata orang-orang di lembah naga perak semuanya seperti ini. Dari atas ke bawah, mereka semua adalah penjahat. Mereka sungguh memalukan bagi lembah Dewa Naga. Menurut pendapat saya, lembah naga perak adalah murni kanker dari lembah Dewa Naga. Cepat atau lambat itu harus disingkirkan. Luming menggelengkan kepalanya dan mencibir. Beraninya kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengomentari urusan lembah naga perak? Seorang pemuda berteriak dari tepi kota perak. Luming, kaulah yang melanggar hukum dan melanggar hukum. Anda menyakiti sesama murid Anda. Sebelumnya, Anda melukai 3 adik laki-laki saya tanpa alasan. Aku akan menyelesaikan ini denganmu. Blizzard Silver City berteriak, menunjuk ketiga pemuda di sampingnya. Ketiga pemuda itu pucat dan lemah. Cahaya dingin di mata Luming semakin kuat. Teriakannya yang keras sempat melukai mereka bertiga, namun itu hanya luka ringan. Dengan kekuatan tubuh roh mereka, luka ringan itu telah sembuh. Tapi sekarang, dia terlihat seperti terluka parah. Itu jelas disengaja. Luming, kamu melukai para seorang murid lembah naga perak tanpa alasan. Sekarang, serahkan 500.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan. Blizzard Silver City berteriak, auranya sombong. Siapa di sana? Beraninya kamu menyakiti murid-murid lembah naga perak. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari platform terapung. Sesosok melayang ke bawah. Itu adalah seorang pemuda yang tampak dingin. Kakak senior Ding Mao. Melihat pemuda ini, Blizzard Silver City dan yang lainnya sangat gembira dan segera mengemas tas mereka. Kakak senior Ding Mao, ini Luming. Dia melukai 3 muridku tanpa alasan. Saya akan meminta kompensasi kepadanya. Kata badai salju kota perak. Luming. Mata Ding Mao berbinar dingin saat menyebut nama Luming. Hanya karena dia adalah murid langsung Master Lembah Naga Awan, bisakah dia benar-benar melanggar hukum? Biarkan dia membayar perawatannya, lalu bawa dia ke balai hukuman naga. Ya, Blizzard Silver City merespons, keberaniannya semakin besar. Dia menatap Luming dan berkata, Luming, cepatlah. Serahkan 500.000 poin kontribusi dan ikuti kami ke Dragon Punishment Hall. Di sampingnya, beberapa orang menghela nafas. Lembah naga perak sudah keterlaluan. Awalnya, kota Blizzard perak telah bertaruh dengan Luming dan bertaruh 500.000 poin kontribusi. Pada akhirnya, Luming menang. Kota Blizzard perak tidak hanya tidak membayar, tetapi mereka juga menuduh Luming bersalah. Mereka ingin Luming menyerahkan 500.000 poin kontribusi dan membawanya ke balai hukuman naga. Sungguh tercela, namun, mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati. Jadi bagaimana jika dia tercela? Siapa yang meminta kota Blizzard perak menjadi begitu kuat? Apa yang akan Luming lakukan? Untuk menyerahkannya atau tidak? Banyak orang memandang Luming,
menebak-nebak apa pilihannya. Hehe, ekspresi Lu Ming tetap tenang, tapi kilatan di matanya lebih tajam. Jika Anda tidak menyerahkan 500.000 poin kontribusi hari ini, jangan pernah meninggalkan tempat ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Banyak orang terkejut, sombong sekali. Lu Ming telah sepenuhnya mengabaikan omong kosong kota Blizzard perak sebelumnya. Dia hanya ingin kota Blizzard perak menyerahkan 500.000 poin kontribusi. Tubuh Ding Mao bersinar dengan cahaya dingin, orang ini keras kepala. Kalian jatuhkan dia dulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Blizzard Silver City dan yang lainnya meledak dengan aura yang kuat. Lu Ming, beraninya kamu. Berlutut, teriak kota perak badai salju. Dia melepaskan semua kultivasinya dan melemparkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Budidaya kota Blizzard Silver telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat kelima, dan wilayahnya telah mencapai tingkat keenam. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dua pemuda lainnya berada di ranah bela diri kerajaan LV5 dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Kaulah yang berlutut, mata Lu Ming menjadi dingin. Dua sinar cahaya hitam menembus tubuh kota Blizzard Silver seperti pedang dewa, membombardir jiwanya. Setelah periode kultivasi ini, teknik pedang ilahi Lu Ming sudah sangat menakjubkan. Ah, Blizzard Silver City menjerit nyaring. Dia merasa jiwanya hampir terbelah dua. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak membuatnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Cetakan telapak tangan itu roboh dengan sendirinya di tengah jalan.